Melayu menjadi sebuah kata syarat akan identitas dan legitimasi kesukuan yang kaya akan budaya hingga bahasa. Namun lebih dari itu, sejarah kerajaan Melayu sejak dahulu mengukir sendiri harum sejarahnya. Sejarah yang berkaitan erat dengan budaya, pengaruh politik, keilmuan sastra, hingga perjuangan panjang melawan imperialisme Belanda. Dan era ini menjadi bagian dari cerita panjang dalam pembentukan bangsa Indonesia hingga merdeka. Catatan dari zaman itu hingga saat ini bukan hanya riwayat dari sebuah suku yang bermartabat, tetapi sebuah momentum dalam membentuk kesatuan bangsa dalam menembus segala sekat. Sebuah semangat perjuangan dari keilmuan hingga tumpah darah yang terus melekat dan menggeliat. Dan catatan itu berasal dari sebuah daratan kecil di muara Sungai Riau bernama Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu kan terletaknya di muara Sungai Riau, ya muara Sungai Carang. Jadi letaknya itu sangat strategis bagi pelaut, ya pedagang. Mereka berhenti mengambil air tawar di pulau itu. Banyak beberapa titik yang kita masih bisa temukan sumur-sumur tua di Pulau Penyengat itu tidak jauh, sangat dekat dari bibir pantai, tetapi airnya tawar. Nama Pulau Penyengat itu ada hubungannya dengan cerita masyarakat setempat, bahwa banyak pelaut, ya, yang mengambil air tawar di pulau itu, lalu disengat oleh orang Melayu, menyebutnya penyengat, sejenis lebah kecil, penyengat. Makanya disebut Pulau Penyengat. Pada tahun 1803, pada masa kerajaan Johor, tonggak awal perkembangan Pulau Penyengat adalah ketika pulau ini dibuka dan dijadikan anugerah pernikahan Sultan Mahmud kepada permaisurinya Engku Putri Raja Hamidah untuk menetap dan bertempat tinggal. Dalam Tuhfat Al-Nafis itu disebut bahwa Sultan Mahmud Riayat Shah tidak lama setelah beliau menikahi Raja Hamidah yang nanti disebut dengan sapaan Engku Putri, Sultan Mahmud memberikan anugerah Pulau Penyengat itu sebagai miliknya Engku Putri. Jadi itu sekitar tahun 1803.
Sultan Mahmud memerintahkan namanya Encik Kalu untuk menebas, membuka hutan Penyengat itu menjadi sebuah negeri baru. Lalu dibangunlah kota Parit, ya, disebut dengan kota Rentang, sebagai tempat tinggal Engku Putri itu. Pulau Penyengat juga menjadi saksi dari jatuh bangunnya Imperium Melayu. Menjadi pusat pertahanan dalam perang saudara perebutan tahta di masa Kerajaan Johor antara Raja Kecik dan Teuku Sulaiman. Dengan letak yang strategis, pulau ini juga menjadi poros pertahanan Raja Haji Fisabilillah dan tokoh lainnya dalam perang maritim melawan penjajah. Dengan semangat tanpa kenal lelah, mempertahankan bumi tumpah darah dari gempuran para penjajah. Terjadi perang saudara masih semasa Kerajaan Johor, ya, yang beribu kota di Kota Tinggi, antara Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan putra bendahara, yaitu Tengku Sulaiman adik-beradik. Adik-beradik, dan kemudian kan Raja Kecik memindahkan pusat pemerintahannya itu di Sungai Carang sekarang, di Kota Rebah. Maka peran Pulau Penyengat ini juga sebagai kubu sangat penting, karena dia terletak di muara itu atau di pintu masuk. Kalau orang mau ke sana kan harus lewat situ dulu. Luar biasa perjuangan mereka untuk menentang Belanda itu. Misalnya Sultan Abdurrahman itu tidak lagi mau menaikkan bendera Belanda di Kedaton, termasuk di kapalnya. Masyarakat setempat juga dalam cerita turun-temurun menyebut Pulau Penyengat itu dengan tambahan Penyengat Indra Sakti. Orang Belanda menyebutnya Pulau Mars. Pada masa kejayaannya, Pulau Penyengat menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi Kesultanan Riau. Keilmuan menjadi salah satu bentuk perjuangan melawan penjajahan Belanda. Berbagai macam bidang keilmuan tumbuh dengan pesat. Di antaranya adalah sastra, budaya, agama, hingga sejarah. Bahkan menurut catatan Hooker, dari segi sosial, pertumbuhan penduduk di Pulau Penyengat mencapai 9.000 jiwa, atau lebih banyak dibandingkan daerah kekuasaan Kesultanan Riau lainnya. Itu diawali zaman Raja Ja'far. Salah seorang adiknya itu namanya Raja Ahmad. Raja Ahmad itu ayahnya Raja Ali Haji. Inilah yang memulai tradisi intelektual. Sehingga juga di Pulau Penyengat ini kan pada penghujung abad ke-19 para intelektual, anak-anak muda ini mendirikan itu
suatu organisasi intelektual, kaum terpelajar yang mereka beri nama Rusdiah Club itu. Rusdiah Club ini mereka dirikan itu 1886. 22 tahun sebelum berdirinya Budi Utomo. Sejak tahun 1900, posisi Pulau Penyengat menjadi sangat penting dan menjadi tempat kedudukan atau pusat Kesultanan Riau Lingga hingga tahun 1911. Kedudukan ini berakhir saat Sultan Abdurrahman Muazzam Shah dimakzulkan secara sepihak oleh Belanda. Raja Ja'far itu yang di Pertuan Muda Riau ke-6. Beliau memindahkan tempat kedudukan yang di Pertuan Muda sebelumnya, Raja Ali itu di Pulau Bayan. Oleh Raja Ja'far, ketika dia menjadi yang di Pertuan Muda, tempat kedudukan yang di Pertuan Muda itu dipindahkan ke Penyengat, bersamaan dengan tempat kedudukan kakaknya, Raja Hamidah. Lalu setelah Sultan dan Tengku Besar dimakzulkan Belanda, mereka keluarga-keluarga istana di Penyengat ini berundur ke Singapura, ke Johor, ke Terengganu, lalu barang-barang berharga semua kan mereka bawa, ya, supaya Belanda tidak memanfaatkan peninggalan-peninggalan seperti istana dan gedung-gedung lain itu mereka rusak. Nah, di Bumi Hanguskan supaya tidak dipergunakan Belanda. Meskipun masa pemerintahan Kerajaan Riau di Pulau Penyengat berakhir pada tahun 1911, kepahlawanan, keilmuan, budaya dan bahasa yang berkembang di Pulau Penyengat menjadi warisan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Dan pada 12 Agustus tahun 1928, pada Kongres Sumpah Pemuda, bahasa Melayu yang tumbuh dan dibina di Pulau Penyengat ditetapkan sebagai Bahasa Persatuan Indonesia. Sebuah warisan yang takkan pernah hilang dan menyatukan seluruh tanah air Indonesia hingga saat ini.